Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik anak-anak sekalian, kembali lagi bertemu lagi dengan materi yang selanjutnya, yaitu materi SKI. Sebelumnya marilah kita untuk berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Anak-anak sudah siap? Masih tetap semangat belajarnya? Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, untuk sekarang yaitu pelajarannya yaitu SKI. Yang sudah punya SKI silahkan buka halaman 23 bab 2 ya. Bab 2 akan membahas kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam SKI ini kepribadian Nabi Muhammad kita akan membahas 3 bahasan, yaitu Nabi Muhammad SAW rahmat bagi semua alam. Yang kedua, sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW rahmat bagi semua alam, bukan bafinya, tapi di sana bagi semua alam. Baik anak-anak sekalian, kita akan membahas bab pembahasan yang pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad diutus di dunia ini adalah untuk atau sebagai rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dengan jelas bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan Nabi Muhammad SAW merupakan nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ada sangkaan bahwa setelah Nabi Muhammad ada lagi nabi. Tidak ada. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah khatamul anbiya, artinya Nabi Muhammad itu terakhirnya para nabi. Ada banyak orang yang mengaku-ngaku nabi, padahal tidak ada. Setelah Nabi Muhammad itu sudah jelas tidak ada lagi nabi. Berarti kalau orang-orang yang menyebutkan setelah Muhammad ada nabi lagi, itu adalah orang sesat. Ya, orang sesat. Nah, ajaran yang dibawanya merupakan ajaran yang paling benar dan diperuntukkan umat Islam. Tidak terbatas untuk kaum Arab saja dan zaman Nabi Muhammad SAW, tapi untuk semua alam, mulai dari orang-orang Arab, intinya sedunia. Nabi Muhammad SAW menjadi rahmatan alamin mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang. Pak, kenapa Nabi Muhammad karena sudah meninggal? Tapi kan tetap walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal, tapi ajaran-ajarannya yang kita kerjakan, ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW diutus kepada dunia ini seakhir zaman. Ajaran yang dibawanya adalah yaitu dinul haq, atau ajaran-ajaran yang benar menurut agama Islam. Nah, sebagai utusan Allah yang terakhir dan juga sebagai rahmat bagi seluruh alam, Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas yang sudah tertulis dalam surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Silahkan anak-anaknya disimak. Ini adalah tugasnya Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah. Ini tertera dalam surat Al-Ahzab. Baik, mari kita bareng-bareng ya membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ayat yang keduanya, wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Artinya,
Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Kita bahas anak-anak sekalian dari ayat di atas bahwa Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam itu apa saja? Yang pertama tadi ada syahidan. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini adalah syahidan, sebagai saksi. Nah, saksi kapan? Karena di sini sebelumnya lakat syahidan itu dari bahasa Arab yang berarti menjadi saksi. Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk menjadi saksi seluruh umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan menjadi saksinya? Nanti di akhir zaman atau di akhirat. Nah, contoh misalkan kalau manusia sudah meninggal semuanya, sudah dibangunin semuanya dari alam kuburnya, di sana manusia ada yang disebut dengan disaksi alam hisab. Yaitu alam hisab di mana diperhitungkan manusia, amal-amal manusia waktu di dunia. Nah, yang menjadi saksinya nanti di akhirat itu adalah siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, contoh misalkan dipanggil, nah yang seorang si A panggil, waktu di dunianya kamu pernah begini, waktunya siapa yang menjadi saksi? Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad menjadi saksi untuk seluruh umat manusia, mulai dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad yang terakhir. Nanti di akhirat akan menjadi saksi pertanyaan-pertanyaan kepada umat manusia. Selanjutnya, yang kedua adalah sebagai mubasyiron. Apa arti mubasyiron? Pemberi kabar gembira. Mubasyiron berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberi kabar gembira. Nabi Muhammad SAW bertugas memberikan kabar gembira kepada umat yang beriman. Mereka akan masuk surga jika menjalankan firman Allah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi Nabi Muhammad juga memberikan kabar gembira apabila ada orang yang bertakwa, beriman kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia wajib masuk surga. Itu kabar gembira dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Kita juga tahu orang yang bertakwa, orang yang beriman itu akan masuk surga. Tahu dari mana itu kita akan masuk surga? Yaitu dari Nabi Muhammad. Bukan Pak, saya dari guru saya misalkan. Iya, guru kita juga dari siapa? Dari para nabi, daripada ulama. Pak ulama dari siapa? Daripada para wali, para wali dari siapa? Berarti dari Nabi Muhammad. Nah, itu. Selanjutnya naziron. Arti naziron apa? Berasal dari bahasa Arab juga yang berarti pemberi peringatan. Peringatan yang ditujukan kepada orang yang tidak beriman, mereka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jika tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kan ada mubasyiron artinya memberi kabar gembira, yang ketiga adalah naziron artinya pemberi peringatan. Peringatan seperti mana? Apabila orang yang tidak menjalankan perintah Allah, maka akan masuk neraka. Nah, itu juga adalah sebagai nadhiron. Itu tugas Nabi yang ketiga. Ya, tugas Nabi yang keempat adalah da'iyan ilallah. Artinya menyeru agar menyembah Allah. Supaya apa? Kita menyembah Allah, tidak boleh menyembah selain Allah supaya tadi kita supaya masuk surga. Tapi kalau setelah Nabi Muhammad mengajak kita harus beribadah kepada Allah, sementara umatnya tidak bisa melaksanakannya, maka masuk neraka. Lamun tidak bisa. Jadi itu. Setelah Nabi Muhammad mengajak kepada beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada selain Allah, tapi umat-umatnya, umat Nabi Muhammad termasuk kita juga tidak bisa menuruti apa yang diperintahkan Nabi dan Rasulnya dan Allah, maka
Kalau tidak bisa menjalankan berarti masuknya ke neraka. Kalau bisa menjalankan itu masuknya ke surga. Ada mubasyiron, ada nadhiron. Yang selanjutnya ada sirojam muniro. Nah, sirojam muniro. Apa arti dari sirojam muniro? Arti dari sirojam muniro adalah cahaya yang menerangi. Nah, sirojam muniro berasal dari bahasa Arab juga yang berarti cahaya yang menerangi. Tugas Nabi Muhammad SAW ialah menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Orang-orang yang kalau pada zaman dulu kan namanya jahiliyah itu orang-orang yang belum mengerti apa-apa ya, jahiliyah mah. Ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad memberikan pencerahan. Nabi Muhammad memberi keterangan-keterangan tentang agama Islam. Nah, itu disebut dengan sirojam muniro. Nabi Muhammad SAW tidak hanya diutus untuk penduduk Mekah dan bangsa Arab saja, melainkan beliau diutus Allah untuk seluruh umat manusia. Tugas Nabi Muhammad SAW tidaklah mudah. Beliau mengerjakan tugasnya dengan penuh kesabaran, ketekunan, kesungguhan, dan keteguhan yang luar biasa. Beliau menyadari bahwa amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut harus tersampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW mendapat kemenangan atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tugaskan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saff ayat 9. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dzini kullihi walau karihal musyrikun. Nah, dalam ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenangkan ajaran agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW atas agama-agama yang lain. Jadi artinya Nabi Muhammad telah berhasil memberikan penerangan, memberikan keterangan-keterangan kepada orang-orang kaum kafir Quraisy, di mana yang tadinya banyak yang beribadahnya bukan kepada Allah tapi kepada berhala-berhala. Tapi setelah datang Nabi Muhammad, mereka menjadi tahu bahwa Islam adalah agama yang benar. Mungkin itu saja dulu anak-anak ya, mohon maaf ini sebetulnya banyak bahasan. Kita lanjutkan minggu depan ya untuk membahas tentang yang kedua adalah sifat-sifat Nabi Muhammad yang mulia. Tapi karena ini waktu sudah tidak mencukupi, dari Bapak cukup sekian. Insya Allah Kamis depan kita belajar lagi ya. Dari Bapak cukup sekian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.